Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertegur sapa bersama, sharing bersama meskipun tidak bertatap muka langsung tapi bisa melalui virtual begitu ya. Melalui Zoom meeting, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Sebelum saya menyampaikan materi sharing pada siang hari ini, untuk materi yang pertama ini, saya mau menyampaikan sharing sedikit tentang menumbuhkan jiwa entrepreneurship bagi lulusan gizi di era industri 4.0. Bapak Ibu, ini hari ini pertama kali materi yang saya sampaikan adalah menumbuhkan jiwa entrepreneurship bagi lulusan gizi di era industri 4.0. Nah, di dunia pendidikan menjadi bidang yang memang memiliki peran yang penting dan strategis dalam pembangunan suatu bangsa, bahkan menjadi faktor penentu di dalam proses peningkatan kecerdasan bangsa. Dan peran penting ini sebenarnya sudah ada di dalam di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tanpa bangsa yang cerdas, jelas tidak memungkinkan bahwa bangsa ini bisa terjun di dalam globalisasi atau kancah internasional. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pendidikan ini memiliki peran penting sebagaimana yang tercantum dalam UUD RI nomor 20 tahun 2003 yang disebutkan bahwa pendidikan ini merupakan usaha sadar terencana dalam menghasilkan suasana belajar dan proses belajar sehingga peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya guna memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kemudian kepribadian, cerdas, memiliki akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan baik itu untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Nah, berbicara tentang pendidikan yang lebih dalam lagi, sebenarnya pendidikan itu kan sejatinya mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Nah, di mana pendidikan yang dapat mengikuti perkembangan zaman ini sebenarnya bukan saja dengan merevisi kurikulum atau melakukan pengembangan inovasi baru yang dituntut pula untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan zaman saat ini. Terlebih seperti yang materi kali ini adalah kita sudah memasuki pada zaman revolusi industri 4.0. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena ruang lingkup Bapak Ibu ini di dunia pendidikan yang kaitannya dengan perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi ini juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menghasilkan SDM, tentu keinginan outputnya adalah SDM yang produktif dan berkualitas, kan begitu ya. Nah, perguruan tinggi ini juga sebagai salah satu tempat dalam menghasilkan lulusan berintegritas. Bahwa tadi karena ruang lingkup Bapak Ibu itu di dunia pendidikan yang kaitannya dengan perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi ini kan memiliki peranan yang sangat penting dalam menghasilkan SDM. Tentu keinginannya sama saya kira, menghasilkan SDM yang produktif dan berkualitas. Nah, perguruan tinggi ini juga sebagai salah satu tempat dalam menghasilkan lulusan yang berintegritas, mempunyai tanggung jawab dalam bentuk mengajarkan, mendidik, melatih, dan memotivasi mahasiswa agar menjadi generasi muda yang memang memiliki semangat serta daya juang yang tinggi, cerdas, kreatif, inovatif, dan tentunya berintegritas tadi. Sehingga output dari perguruan tinggi yang kita harapkan adalah generasi bangsa yang mandiri dan mampu menciptakan berbagai peluang kerja. Kemudian sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan ini, yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda, harapannya saya kira sama, ya, bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, namun karena kondisi saat ini baru di tengah pandemi, ya, sehingga harus pintar untuk
menggunakan teknologi yang semakin canggih. Nah, yaitu dunia digital. Sehingga sebagai mahasiswa, sebagai lulusan harus bisa memanfaatkan teknologi digital ini sebaik mungkin agar bisa jalan beriringan. Kemudian kemudian di era revolusi industri 4.0 ini juga sangat penting untuk membangun karakter bisnis atau entrepreneurship tadi, baik itu mahasiswa maupun lulusan gizi, karena tujuannya agar mahasiswa lulusan gizi memiliki kesadaran untuk mengubah budaya kerja dari mencari kerja menjadi budaya untuk menciptakan kerja dan lapangan kerja, sehingga spirit entrepreneur ini harus ada di dalam diri mahasiswa maupun lulusan gizi dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Baik, sekarang kita masuk ke materi, Bu. Dari tadi nggak masuk ya, banyak prolognya begitu. Saya ingin mengenalkan sedikit ini terkait dengan CV Nutrisinergi. Jadi, CV Nutrisinergi ini sebenarnya kita ambil dari kata nutrisinerginya, itu dari Ikatan Alumni Gizi Poltekkes Yogyakarta. Bukan singkatan, ya, tapi memang kami membuat namanya Ikatan Alumni Gizi Poltekkes Jogja ini dengan sebutan nutrisinergi. Kemudian sejarahnya ini sebenarnya sepele, mungkin nanti bisa dicontoh dari teman-teman alumni yang ada di Iluni Poltekkes Kemenkes Bandung ini. Jadi sejarahnya sebenarnya hanya obrolan singkat beberapa alumni, tetapi kebetulan kami bertiga ini berbeda generasi, beda tahun angkatan, yang ketemu dalam seminar ilmiah yang diadakan oleh jurusan ide untuk membuat semacam wadah usaha untuk alumni yang kita beri nama CV Nutrisinergi. Kemudian karena ada gagasan beberapa itu kami sampaikan, kami sharing kepada jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, dan alhamdulillahnya kami diterima dengan baik dan didukung. Mekaten. Nah, ini nutrisinergi ini kami harapannya adalah bisa menjadi wadah usaha untuk teman-teman alumni dan menjadi wadah belajar untuk teman-teman alumni. Tadi Bu Mona menyampaikan bahwa bisa menjadi batu loncatan begitu. Nah, itu betul. Itu kami wadahi di sini. Jadi kalau teman-teman yang ingin langsung bekerja bisa langsung bergabung di kami. Jadi di CV Nutrisinergi ini kami memiliki beberapa usaha. Yang pertama ada jasa boga catering, kemudian penyedia enumerator. Yang ketiga ada penyedia alat kesehatan dan minuman yang tidak beralkohol. Yang kelima ada layanan dokumen alat tulis. Yang keenam ada konsultan olah data. Yang ketujuh penyelenggara pelatihan terkait gizi. Yang terakhir ada seminar dan webinar gizi. Dan ini kami masih mengusahakan untuk beberapa yang lain yang memang belum masuk di kami akan kami fasilitasi lagi. Kemudian kami sampaikan juga bahwa di CV kami ini semuanya insya Allah sudah berbadan hukum, kemudian sudah ada pendaftaran CV-nya, ada TDUP-nya, jasa makanan minuman, dan ada SIP-nya, sehingga semua lembaga, baik pemerintah maupun swasta, secara aman dan tanpa kendala bisa bekerja sama dengan kami selama ini. Salah satu usaha kami, ini hanya kami sampaikan salah satunya, ya Bapak Ibu, salah satu usaha kami di CV Nutrisinergi itu ada Nutrisinergi Catering. Kami beri nama Nutrisinergi Catering, dengan beberapa kegiatan dalam masa tahap pengembangan saat ini. Jadi di kegiatan yang temporari kami menyediakan paket catering untuk meeting, rapat, coffee break, selamatan, dan sebagainya. Kemudian di event harian kami juga menyediakan makanan asrama mahasiswa Poltekkes Yo. Kemudian tahap pengembangan capaian kami di tahun depan insya Allah kami mengembangkan frozen food dan catering diet. Nah, insya Allah nanti bisa terwujud di tahun depan. Sehingga bisa nanti untuk wadah teman-teman bisa bekerja kembali bersama kami di tahap pengembangan tersebut. Kemudian mungkin ini juga akan menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu, kok bisa ya modalnya didapatkan begitu nggih? Nah, ini bagaimana modal usaha di Nutrisinergi Catering atau di CV Nutrisinergi ini khususnya. Jadi kami yang pertama kali membuat ADART, kemudian kami sampaikan kepada seluruh dosen di jurusan gizi Poltekkes Yo bahwasannya ada investasi sukarela
beberapa dosen yang nantinya kita akan membagi sistemnya adalah sistem bagi hasil yang kami atur dalam ADART. Kemudian peralatan masak kami alhamdulillah cukup lengkap karena merupakan hibah perlengkapan masak dari jurusan Gizi Poltekkes Bio. Begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti bisa ditiru oleh Poltekkes Bandung. Nah, pada tadi sekilas pandang terkait dengan nutrisinergi ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian kita masuk kepada materi hari ini, yaitu materi terkait dengan entrepreneur, yang saya akan menyampaikan secara sederhana dengan konsep 5W dan 1H. Ini saya kira sudah familiar untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama ada what, atau apa yang dimaksud dengan entrepreneur. Saya kira Bapak Ibu konsennya di kewirausahaan, nah ini udah makanan sehari-hari, atau Bapak Ibu yang nah, ini sudah di luar kepala mengatakan ya. Nah, yang pertama adalah what. Definisinya adalah kalau entrepreneur ini kalau menurut beberapa literatur kewirausahaan, entrepreneur diartikan berbeda-beda oleh para ahli. Salah satu pengertian entrepreneur atau kewirausahaan yang mudah dipahami adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang dari masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kreativitas sendiri ini diartikan kemampuan untuk membuat ide baru dengan mengkombinasikan, mengubah, atau merekonstruksi ide-ide lama. Sedangkan inovasi ini diartikan bahwa penerapan dari penemuan suatu proses produksi baru atau pengenalan akan suatu produk baru. Nah, kalau kita ketahui di Indonesia sendiri saat ini sudah banyak bermunculan entrepreneur muda menciptakan bisnis startup yang memang memiliki inovasi dan kreativitas yang keterbatasan kami di CV Nutrisinergi ini belum bisa membuat startup yang seperti sudah dikenal di kancah nasional. Nanti harapannya bisa sampai ke sana. Sendiri ini adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, bahwa startup ini artinya adalah perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian yang terus-menerus menemukan pasar maupun pengembangan produknya. Nah, saat ini istilah perusahaan startup sendiri biasanya mengacu pada perusahaan-perusahaan yang layanan atau produknya memang berbasis teknologi. Nah, untuk mengombinasikan atau menciptakan startup ini juga tidak mudah, butuh perjuangan juga tentunya. Kemudian sebuah usaha bisa disebut sebagai startup itu kalau memiliki minimal 3 faktor Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah pendiri atau foundernya, yang kedua investor atau pemilik dananya atau penyandang dananya, dan yang ketiga adalah produk atau layanannya. Nah, kalau startup yang sudah dikenal nasional maupun internasional yang kita kenal di Indonesia ini antara lain ada Gojek, Tokopedia, OVO, Bukalapak, dan sebagainya. Nah, harapan kedepannya nanti semoga kita bisa memajukan profesi gizi ini tidak hanya secara akademika tapi juga secara kewirausahaan yang mungkin akan tercipta startup di bidang gizi yang bisa dikenal baik nasional maupun internasional. Kemudian untuk yang kedua, tadi ada W yang kedua adalah who. Siapa pelakunya? Ya, jelas entrepreneur. Jadi seorang entrepreneur akan berani mengambil risiko, inovatif, kreatif, pantang menyerah, dan mampu mensiasati peluang secara tepat. Jiwa dan semangat kewirausahaan juga sangat menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Berarti kita bisa memberi dampak untuk negara juga tentunya. Dan 3 yaitu yang pertama dengan bahasa mudahnya adalah mengejar peluang. Nah, seperti apa mengejar peluang ini? Bahwa entrepreneurship ini berkaitan dengan mengejar kecenderungan dan perubahan-perubahan lingkungan yang orang lain mungkin tidak melihat dan memperhatikannya. Nah, kalau dalam bidang gizi ini tentu yang bisa melihat atau menangkap peluang ini di bidang gizi adalah kita ini sebagai alumni atau mahasiswa gizi. Kemudian hal penting lagi yang kedua adalah innovation atau berinovasi atau inovasi. Nah, bahwa entrepreneurship ini mencakup tentang perubahan
perombakan, kemudian pergantian, pengembangan maupun memperkenalkan produk baru yang memang mempunyai nilai tambah atau value added. Atau kalau di gizi harusnya bisa mengedepankan nilai gizinya, nilai tambahnya atau fungsional foodnya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah bertumbuh atau grow. Nah, entrepreneur selalu mengejar pertumbuhan. Jadi kita tidak puas dengan apa yang sudah dicapai saat ini, tetapi kita akan berusaha dan bekerja keras untuk selalu membuat bisnisnya tumbuh, berkembang secara berkelanjutan. Jadi dengan melakukan berbagai inovasi produk. Kemudian untuk W selanjutnya atau W yang ketiga adalah why. Mengapa entrepreneurship ini penting? Untuk menekan kenaikan jumlah pengangguran terdidik. Karena kita lulusan gizi berarti pengangguran terdidik. Bahasanya demikian. Kemudian maka untuk itu dunia pendidikan perlu merubah paradigma yang awalnya tadi menekankan pada aspek kecerdasan konseptual atau kognitif ya, karena di dunia pendidikan. Nah, saat ini kita perlu dibarengi dengan penanaman jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship tadi. Nah, beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang bukan ditentukan oleh kepandaian saja atau kecerdasan saja, tetapi juga faktor lain. Nah, faktor lain ini antara lain adalah jiwa kewirausahaan dan kecerdasan sosial. Nah, justru dari faktor lain ini biasanya yang memang akan menunjukkan keberhasilan yang lebih lagi, karena bisa jadi prosentasenya yang menentukan keberhasilan ini adalah dari faktor lain ini. Kemudian, mengapa mahasiswa harus berwirausaha? Mengapa lulusan gizi harus berwirausaha? Demikian ya. Untuk merubah pola pikir budaya yang tadinya mencari pekerjaan gitu, menjadi budaya untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan klise di suatu negara, terlebih di negara kita ini, seperti kemiskinan, kemudian keterbelakangan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan tentu kita juga mendukung program pemerintah, yaitu SDGs, di tujuan goals yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang memang ada kaitannya dengan gizi dan kesehatan. Kemudian kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini, banyak sekali nih mahasiswa ataupun lulusan kuliah yang hanya ingin menjadi pegawai, tidak ingin menjadi wirausahawan atau entrepreneur. Nah, ini dilihat dari survei beberapa waktu lalu saya membaca survei yang wawancara dengan para mahasiswa, ternyata hasilnya mengejutkan. Jadi sekitar 75% mahasiswa ini menjawab kalau setelah lulus nanti dia akan melamar pekerjaan. Dengan kata lain inginnya menjadi pegawai atau karyawan. Nah, dan hanya 5% yang menjawab ingin berwirausaha atau menjadi entrepreneurship tadi. Berarti ini masih sangat minim sekali untuk keinginan menjadi wirausahawan di bidang gizi. Kemudian kewirausahaan akan menciptakan lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja baru, dan mendorong kemandirian di masyarakat. Oleh karena itu, jumlah pengusaha ini digunakan sebagai indikator keunggulan dan tentu menjadi daya saing di sebuah negara, terlebih di institusi kita sendiri. Nah, pada saat ini juga kita sudah masuk pada namanya zaman revolusi industri 4.0 dan diketahui bahwa pada saat ini lulusan perguruan tinggi terlebih gizi ini masih belum optimal dalam memberdayakan lulusannya untuk menciptakan peluang-peluang yang ada tadi, terlebih dalam berwirausaha atau entrepreneur. Karena tadi yang saya sampaikan tadi bahwa lulusan perguruan tinggi tadi masih terjebak pada pola pikir untuk mencari pekerjaan, bukan sebagai lulusan yang dapat berdikari. Berdikari itu bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan menciptakan peluang kerja untuk berbagai lulusan yang bisa bergabung di usahanya sendiri. Kemudian untuk menyikapi hal itu atau tadi yang sudah, karena tadi berbagai lulusan belum bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada,
Nah, disinilah peran kita, peran perguruan tinggi, peran institusi di era revolusi 4.0 ini tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga sebagai perguruan tinggi yang melahirkan entrepreneur muda yang kreatif dan inovatif. Sehingga nantinya outputnya yang diharapkan atau lulusannya memang mampu menciptakan peluang-peluang usaha yang produktif dan inovatif. Jadi dalam proses perkuliahan tidak lagi monoton bergelut pada konsep kognitif saja atau kecerdasan intelektual saja, tetapi juga atau afektif saja atau ranahnya yang afektif saja, melainkan diharapkan perguruan tinggi ini juga membentuk mentalitas lulusan yang mampu berdikari tadi, berdiri di atas kaki sendiri, sehingga lulusan dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Bandung itu untuk tidak lagi bergantung pada jumlah lowongan pekerjaan yang ada ketika nanti mereka lulus, melainkan para lulusan ini nantinya mampu untuk memberdayakan diri, berinovasi, berkarya, dengan menciptakan peluang yang potensial dengan memanfaatkan perkembangan di era revolusi industri 4.0, terlebih dunia usaha dalam bidang gizi. Karena masih banyak banget peluang di bidang gizi ini yang memang perlu inovasi-inovasi kita. Kemudian W yang keempat tadi adalah W. Kapan entrepreneur ini harus dimulai? Untuk pertanyaan selanjutnya kan demikian. Nah, tentu kapan dimulainya ini harusnya dimulai sejak dini. Jadi jiwa kewirausahaan ini sebetulnya harus ditanamkan sejak seseorang mulai sadar bahwa uang itu penting. Bisa introspeksi diri, apakah memang uang itu penting? Nanti mungkin setelah ini langsung mengubah mindset-nya untuk menciptakan lapangan kerja baru menjadi entrepreneur nanti ke depannya. Jadi tadi jiwa kewirausahaan itu harus ditanamkan sejak seseorang mulai sadar bahwa uang itu penting, begitu ya. Dan seseorang juga sudah memiliki keterampilan atau jiwa wirausahanya untuk mencari sebuah sumber penghasilan dengan membuka usaha atau menyalurkan kreativitasnya, idenya, gagasannya, yang kemudian bisa menjadi lahan untuk mencari penghasilan tambahan. Dan itu juga apabila ditanamkan jiwa kewirausahaan sejak dini, berarti nanti mahasiswa atau lulusan di sini akan berpikir tentang bagaimana mengolah hasil keterampilan atau hasil pembelajaran yang selama ini mungkin sudah didapatkan di bangku perkuliahan, gitu ya, menjadikan sebuah karya yang bisa dijual, inovatif, dan entah itu bisa dalam bentuk makanan, produk pangan fungsional, atau jasa atau yang lainnya yang tentu bermanfaat baik untuk dirinya maupun institusi dan sebagainya. Kemudian W yang kelima adalah where, di mana entrepreneurship ini diperlukan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pada saat ini kita memasuki yang namanya era revolusi industri 4.0. Kalau di era industri yang 1.0 itu berarti semuanya masih manual, tradisional. Nah, kita sekarang sudah memasuki di era industri 4.0. Nah, di seluruh dunia, sektor bisnis ini memperhatikan di era ini, era revolusi industri 4.0, terutama pada industri makanan yang memang lebih kompleks daripada industri-industri lain yang karena banyaknya jenis produk, layanan, dan sebagainya. Jadi ketika kita ingin memiliki keunggulan yang kompetitif dalam jangka panjang, maka yang perlu diperhatikan adalah investasi dalam teknologi yang canggih seperti saat ini. Jadi tidak boleh mengabaikan di era revolusi industri 4.0 karena semuanya serba digital. Gitu ya. Kemudian ini saya sampaikan saat ini. Namun demikian juga untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur ini tidak instan ya Bapak Ibu, teman-teman semua, ini memang butuh proses yang panjang. Nah, oleh karena itu perlu adanya semacam motivasi, pemahaman, gambaran yang jelas menjadi entrepreneurship itu seperti apa, sehingga harus dimulai sedini mungkin.
Dan kewirausahaan ini hendaknya memang harus disampaikan semenarik mungkin, sistematis, menyenangkan, dan disesuaikan dengan usia anak didik ini. Jadi untuk mahasiswa, untuk lulusan, dan sebagainya. Nah, namun dalam kenyataannya lembaga pendidikan ini memang bisa melakukan berbagai cara. Nah, cara how-nya ini saya tuliskan secara aplikatifnya. Yang pertama, karena kapasitas Bapak Ibu ini lingkupnya di pendidikan perguruan tinggi, maka bisa kita berikan di bangku perkuliahan ketika mereka masih menjadi mahasiswa dengan menjadikan mata kuliah kewirausahaan ini menjadi mata kuliah wajib gitu ya. Kemudian yang kedua, seminar kita juga bisa melakukan atau mengadakan seminar workshop yang mengundang pelaku bisnis yang sukses untuk menjelaskan, menceritakan perjalanan hidup secara singkat terkait kiat suksesnya agar bisa ditiru oleh teman-teman mahasiswa maupun alumni GISI di Poltekkes Kemenkes Bandung ini. Dan bisa ditiru tentunya. Kemudian yang ketiga, apabila memungkinkan, tapi semoga bisa memungkinkan, perlu dilakukan pendirian usaha secara nyata. Misalkan dari hal kecil saja, membuka gerai penjual makanan sehat misalkan. Jus katakanlah bisa dengan produknya jus buah dulu. Tetapi kita kedepankan berapa, ditulis juga di situ produknya itu. Di kemasannya kita tuliskan, karena kita orang gizi berarti harus ada label gizinya secara lengkap. Kemudian bisa juga catering diet, konsultasi gizi, dan sebagainya. Secara bergantian juga nanti bisa mahasiswa itu ditugaskan untuk mengelola, misalkan ada koperasi gizinya mungkin di Poltekkes Bandung dan sebagainya dengan target yang memang sudah ditentukan dari institusi Bapak Ibu. Atau mungkin juga bisa dengan kegiatan seperti magang kerja atau mengenalkan mahasiswa pada kondisi real pada saat ini, apa usaha-usaha apa yang memang bisa ditumbuhkan di saat revolusi industri 4.0. Tadi sudah saya sampaikan contoh nyata dari teman-teman alumni di nutrisi lagi ya Bapak Ibu, semoga nantinya bisa ditiru oleh teman-teman alumni dari Poltekkes Kemenkes Bandung juga, lebih dari jurusan gizi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di pemaparan sharing materi pertama ini. Monggo jika mau berdiskusi terkait dengan nutrisinergi kami persilahkan. Terima kasih. Waktu dan jaringan saya kembalikan pada Bu Mona Fitria. Monggo ikut matur suwun.